Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di 201 channel. Semoga sobat semua dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya dalam perjalanan dan singgah di Kota Purwokerto atau biasa juga disebut dengan Kota Satria. Salah satu tempat yang saya tuju di awal kedatangan saya adalah Masjid Agung Baitussalam Purwokerto. Masjid Agung Baitussalam Purwokerto terletak di pusat kota Purwokerto, yaitu tepatnya di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, yang berada di Jalan Masjid nomor 1, tepat di sebelah barat alun-alun kota Purwokerto. Masjid Agung Baitussalam Purwokerto dibangun pada tahun 1910 dengan luas tanah 3073 meter persegi, di mana pada saat itu masyarakat muslim diberikan tanah wakaf oleh Raden Muhammad Dirjo, Landrat Penghulu, yang merupakan suami dari Raden Ajeng Sumantri, putri dari KPA Mertadireja III dari garwa Mas Ajeng Taloiki Sumarsih. Saat ini Masjid Agung Baitussalam memiliki luas 3.500 meter persegi dan luas bangunannya adalah 2.500 meter persegi. Sobat 201 channel, konstruksi Masjid Agung Baitussalam pada awalnya berbentuk bangunan sederhana seperti rumah joglo yang merupakan kekhasan dari wilayah di daerah Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Setidaknya ada 2 kali renovasi yang dilakukan selama ini terhadap Masjid Agung Baitussalam Purwokerto. Pada tahun 1970, Masjid Agung Baitussalam mengalami rehab fisik, yaitu pembangunan serambi masjid yang dilakukan oleh Pemda dan masyarakat, yang kemudian diresmikan oleh Bupati Soekarno Agung dan Ketua BKM Badan Kemakmuran Masjid Kyai Haji Mukhlis pada tanggal 21 Agustus 1970 atau 19 Jumadil Akhir 1390 Hijriah. Kemudian pada tahun 1994 Masjid Agung Baitussalam mengalami rehab fisik kedua, yaitu pembangunan total dengan arsitektur bangunan masjid sekarang. Sebagaimana kita lihat, ada ciri khas dari masjid ini, yaitu memiliki 2 kubah besar yang ada di sebelah barat dengan bahan stainless dan yang di sebelah timur dengan bahan beton dan semen yang dicat warna hijau. Kemudian juga ada menara yang sebelumnya ada 2 buah menara, kemudian direhab menjadi 1 menara dengan bentuk yang lebih ramping dan lebih tinggi, serta juga dilakukan perluasan masjid pada tahap rehabilitasi kedua ini. Sobat 201 channel, sebagaimana masjid lainnya, Masjid Agung Baitussalam juga memiliki beberapa ruangan atau prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan ibadah dan juga kenyamanan para jamaah. Di antaranya mihrab, mimbar, liwan atau ruangan luas tempat jamaah melakukan sholat, kemudian zawiyah, yaitu bilik tempat membaca Al-Quran, dan juga prasarana lainnya. Mihrab Masjid Baitussalam berupa cerukan selebar kurang lebih 4 meter dengan kedalaman juga selebar 4 meter. Kemudian tepian mihrab dipertemukan dengan bentuk yang melengkung pada bagian atasnya. Pada bagian dalam mihrab dihiasi kaligrafi aliran Tulus Jali, salah satunya yang tepat di tengah adalah kalimat tauhid. Mihrab berisi sajadah untuk sholat imam, kemudian ada mimbar dan juga jam dinding. Mimbar terbuat dari kayu dengan sedikit ukiran Jepara, juga tertera nama masjid di bagian depan mimbar. Ada yang unik di Masjid Baitussalam Purwokerto ini, yaitu selain di mihrab ada mimbar lain yang nempel di dinding sebelah kanan mihrab, yaitu sebuah altar berbentuk seperti jendela
dengan ketinggian kurang lebih 2 meter di atas lantai masjid. Separuh dinding altar di bagian bawah dilapisi pualam warna hitam dan bercorak alami. Adapun lantai masjid secara umum berupa keramik putih ukuran 30 x 30 cm, namun di bagian depan atau bagian utama masjid dilapisi dengan karpet warna hijau tua dan bermotif garis soft. Sementara di bagian serambi lantai atau di bagian belakang dibiarkan polos hanya berlantai keramik. Sobat 201 channel, kalau kita lihat di bagian interior masjid ini cukup semarak. Pada bagian dinding masjid dihiasi dengan kaligrafi dan sesuai literasi yang saya peroleh ada 3 aliran sekaligus yang dituangkan dalam kaligrafi di dinding-dinding masjid Baitus Salam ini, yaitu aliran Sulus Zali di dinding depan atau di altar, kemudian aliran Kufi Masfur di bagian belakang atas, dan Khot Rik'ah di samping belakang dinding masjid. Untuk kubah utama atau kubah bagian depan, kubahnya dibiarkan polos dan bercat biru muda. Dari pusatnya kita bisa lihat ada lampu hias dengan 4 tingkatan yang berkonfigurasi 3, 6, 9, dan 12. Adapun di kubah bagian serambi atau bagian belakang dihiasi lukisan bermotif awan dan kaligrafi aliran Khot Rik'ah. Dari sini kita bisa lihat ada lampu gantung dengan 3 tingkatan dan berkonfigurasi 4, 8, dan 12. Sobat 201 channel, beberapa fasilitas lain yang ada di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto ini adalah ruang sekretariat, perpustakaan yang menyediakan banyak koleksi masjid sebagai literasi bagi jamaah dan juga para pelajar atau mahasiswa serta peneliti. Kemudian ada juga fasilitas yang jarang ditemukan di beberapa masjid, yaitu ketersediaan air minum yang jernih dan segar. Alhamdulillah saya menyempatkan diri untuk mencoba kesegaran air minum ini. Airnya sangat jernih dan segar. Kemudian juga ada fasilitas konsultasi keluarga. Terdapat pula studio siaran RRI. Ini bekerja sama dengan RRI Purwokerto untuk menyampaikan materi-materi terkait dengan dakwah dan juga ceramah keislaman. Fasilitas lain adalah ruangan lembaga amil zakat yang berfungsi untuk menerima zakat dari para jamaah di wilayah Purwokerto dan juga menyalurkan kepada para mustahik. Kemudian ada toilet dan tempat wudhu yang cukup bersih dan jumlahnya cukup banyak, sehingga bisa memfasilitasi kebutuhan baik itu ke kamar kecil maupun wudhu bagi para jamaah. Kemudian untuk tempat parkir motor ada di dalam area masjid, sedangkan untuk parkir mobil memang ada keterbatasan lahan, sehingga para pengguna kendaraan roda 4 disarankan untuk parkir di sepanjang jalan masjid ya, di sekitaran alun-alun Purwokerto. Sobat 201 channel, demikian review singkat Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto. Bagi sobat sekalian yang kebetulan sedang dalam perjalanan dan melintasi kota Purwokerto atau Kabupaten Banyumas, tidak ada salahnya untuk singgah di masjid ini. Sobat bisa melakukan ibadah baik itu sholat atau ibadah yang lainnya, serta juga bisa untuk sejenak beristirahat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan dengan berolahraga secara rutin dan juga menjaga rohani dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.